Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan membahas tentang dua hal sekaligus ya teman. Dan lagi-lagi ini adalah jawaban dari pertanyaan teman kita yang bertanya di kolom komentar, yaitu ada dua hal. Yang pertama adalah wajibkah tempat mandi untuk entok ataupun angsa. Kemarin sudah saya berikan untuk tempat mandi entok apakah harus diwajibkan. Nah ini tambah lagi untuk angsa karena ada hubungannya dengan angsa ya teman, dimana di Catur Unggas sekarang ada penghuni baru yaitu angsa 4 ekor, dan ini saya satukan dengan entok jumbo dan ada 1 ekor untuk entok lokal ya. Dan untuk tempat mandi atau tempat yang saya plester ini adalah baru juga. Untuk reviewnya sudah saya berikan videonya, jadi yang mengikuti video saya pastinya tahu dan apa fungsi dari bak mandi atau tempat mandi untuk entok dan angsa. Untuk tempat mandi sebenarnya tidak diwajibkan untuk entok ya teman, jadi di garis bawahi untuk entok itu tidak harus memakai kubangan air atau tempat mandi, karena kalau kandang sistem kering itu tidak memakai tempat mandi, dimana kemarin sudah saya berikan videonya. Apalagi di kandang saya di bagian indukan itu tidak saya berikan kubangan air atau tempat khusus untuk mandi entok. Nah tapi kalau angsa itu harus diberikan tempat mandi atau kubangan air untuk tempat mandinya. Nah ini kenapa? Sesuai dengan pengalaman saya, dimana kemarin sudah saya coba saya tempatkan di kandang kering atau hanya saya beri air di galon wastafel yang bentuknya bulat itu ya teman, itu malah tidak bisa serapi entok. Karena apa? Naluri dari angsa sendiri, air itu dibuat mandi jadi acak-acakan kemana-mana, dan itu menyebabkan kandang dalam itu tidak rapi atau lembab. Itu dikarenakan tempat yang digunakan untuk minum itu dibuat mandi. Nah itu fungsinya dari kubangan air atau tempat mandi yang saya buat saat ini. Nah kalau entok sendiri tidak harus dan tidak wajib, itu tidak mempengaruhi dari pertumbuhan entok ya kawan. Yang terpenting adalah tempat minumnya atau pemberian minumnya jangan sampai telat. Dan yang kedua adalah yang akan saya bahas adalah kemarin ada yang bertanya untuk di malam hari apakah wajib untuk entok itu diberikan air minum atau diberi air minum atau tidak, seperti itu pertanyaannya. Nah ini tergantung. Untuk DOE itu biasanya kalau dilihat dari tingkah atau dari DOE nya sendiri itu biasanya ada yang acak-acakan, ada yang tidak. Nah untuk malam hari untuk DOE tidak wajib, karena untuk DOE tidak seperti bebek, kalau tidak ada pakan atau minum otomatis dia akan tidur walaupun ada lampunya. Berbeda dengan bebek, kalau bebek itu harus
disediakan minum, kalau tidak suaranya itu bising ya teman di malam hari. Dengan catatan di siang hari untuk DOE harus diberi pakan cukup atau full, agar di malam harinya tidak kekurangan. Nah, untuk entok dewasa, apakah di malam hari harus disediakan air minum? Tentunya kalau kandangnya itu dalam keadaan gelap, tidak diberikan tidak masalah. Tapi kalau ada lampunya pun kemungkinan dia akan minum. Tapi kalau tidak diberi minum pun tidak akan seberisik bebek ya teman. Jadi kalau nggak diberi nggak masalah juga di malam hari ya. Kesimpulannya seperti itu. Jadi tips dari saya, dari Catur Unggas, yaitu untuk ternak entok ini memang cukup mudah dibandingkan bebek, karena tidak berisik. Itu salah satunya. Kalau angsa memang berisik, kalau tidak diberi pakan full itu biasanya sedikit-sedikit akan bersuara ya teman. Dan kalau entok tidak begitu bersuara, jadi untuk pemberian minum di malam hari tidak harus atau tidak wajib. Untuk angsa ini memang mudah untuk pemeliharaannya ya. Untuk dedaunan juga mau, dan kemarin ada yang bertanya untuk daun pisang apakah mau. Tentu saja mau. Biasanya satu ujung ya, satu daun pisang itu saya berikan itu bisa habis dimakan 4 angsa ini ya teman. Jadi dedaunan mau ya, tidak menolak ya. Oke teman-teman, cukup sekian dari Catur Unggas Channel. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain, agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk kritik dan sarannya, terima kasih. Semoga diberikan kemudahan dan kesuksesan di tahun 2021. Dan informasi dari Catur Unggas Channel, informasi berdasarkan pengalaman dan informasi berdasarkan fakta. Oke teman-teman, cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.